Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersama Nabi Khidir. Sekarang kita lanjutkan. Ada 3 kisah yang cerita ini Nabi Musa itu tidak sabar. Sebagian mengatakan Nabi Musa lupa. Tapi kalau yang pertama itu lupa. Kalau yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, laisa binisyan walakin ada bisabrin. Nabi Musa itu tidak sabar ya ketika kejadian yang kedua. Jadi dari 3 kejadian ini, jadi Allah ingin mengajarkan kepada kita yang pertama, bersabar dalam menuntut ilmu. Jadi tuntut ilmu itu harus sabar. Makanya Nabi Musa ingin mencari ilmu dari Nabi Khidir alaihissalam. Jadi ketika itu diajarkan sabar, yuk sabar, belek banyak, jangan banyak tanya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Ini ada juga dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Kalau seandainya Nabi Musa mau bersabar dan tidak bertanya sampai yang ketiga, la nadhara al-ajab, pasti tekun sendiri, belajar sendiri minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kesalehan juga seperti orang tuanya. Tapi kalau kedua orang tuanya saleh, maka keturunannya akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuanya saleh, ya lagi yang kita bilang, seorang pegawai negeri, padahal kan sudah pensiun, tetapi sebagai penghormatan apa? Diberikan pek pensiun, sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Ya. Ini begitu juga penghormatan pada orang tuanya. Kenapa orang cik saleh? Maka sampai anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dari 3 ini, sebenarnya 3 cerita ini tidak asing bagi Nabi Musa alaihissalam. Tidak asing bagi Nabi Musa. Kenapa tidak asing? Allah sebenarnya ingin mengajarkan Nabi Musa alaihissalam. 3 kejadian ini pernah terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Makanya setiap musibah yang menimpa kita, ya ini kita lihat dari misalnya. Yang pertama, kenapa pelajaran pertama itu terjadinya di laut? Kenapa di laut? Kenapa tidak di darat saja? Kenapa tidak di darat? Ada rumah, contoh ini, rumah ulun gathib, ikulullah ada beriman. Kenapa mesti ceritanya di laut? Kenapa ceritanya masalah di laut? Apa namanya? Ini kan tenggelam, kok. Rupanya kejadian ini pernah terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Allah ingin memberikan pelajaran pada Nabi Musa. Wahai Musa, kenapa kamu takut tenggelam? Kamu dulu ketika dimasukkan oleh ibumu ke dalam sungai, kan tidak tenggelam kamu kalau saya jaga. Ya, tidak tenggelam. Apapun yang dilakukan oleh manusia, kalau tanpa izin saya tidak akan bisa terjadi. Umanyongok, tanpa izin saya tidak bisa. Sampai-sampai kamu saja saya jaga ketika di laut, di Laut Merah, ya Laut Merah. Jadi artinya di sungai itu saya jaga kamu. Sehingga apa? Kan tempatnya begini Pak, kecil sekali. Ayah Nabi Musa tukang pahat. Makanya istrinya menyuruh kepada tolong buatkan tempat untuk anak kita. Supaya apa? Akan kita lemparkan ke laut. Secara logika, gedenya dapat sodrom dromnya akan menjumpa dan balik. Tapi itu tidak. Allah mengatakan kepada ibu Nabi Musa, saya akan jaga dia. Ini melalui Jibril ya Pak. Demikian rumah Nabi Musa kajian najis sebagai Nabi, tidak. Melalui Jibril. Lemparkan anak fa'alqihi fil yammi. Jangan takut. Anak ini akan
dan aku kembalikan kepadamu kalau kamu patuh padaku. Ya. Maka dalam Al-Quran selalu ada syarat-syarat. Kalau kamu patuh, saya kembalikan. Kalau kalian beribadah, saya buat begini. Kalau tidak beribadah, berhak. Kalau kalian sabar, saya buat begini. Kalau tidak sabar, jangan harap apa-apa dari saya. Ya. Jadi makanya ibu Nabi Musa pakai, kalau kamu tidak percaya, anakmu saya jaga. Fakusihi, suruh anak perempuannya. Rupanya Nabi Musa punya kakak perempuan. Suruh kepada anak perempuanmu mengikuti ini. Nabi Musa alaihissalam, coba lihat, saya jaga enggak? Rupanya betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu nak perlu khawatir wahai Musa. Makanya Nabi Musa teringat masa lalunya. Oh ya, ya. Yang kedua, kejadian membunuh ini terjadi juga pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika melihat Nabi Khidir, Nabi Musa protes. Kenapa kamu bunuh orang lain? Dia tidak punya salah. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, Musa, kamu dulu pernah membunuh orang lain juga. Kenapa kamu tidak merasa bersalah? Kamu pernah membunuh suku Kipti. Kamu pukul dengan sekali pukulan. Fakata alaihi. Kenapa kamu tidak merasa bersalah? Yuji ya Allah. Betul. Ya, betul. Pelajaran. Dua. Yang ketiga, Nabi Musa protes Nabi Khidir. Kenapa kamu bangun bangunan padahal kamu tidak dapat balasan apa-apa? Wahai Musa, kamu tidak teringat ketika kamu dikejar oleh Firaun, kamu pernah menolong dua orang wanita. Dua orang wanita ini di dalam ayat Al-Quran itu mereka berdesak-desakan untuk mengambil air. Wa abuna syaikhun kabir. Ini kata dua wanita tadi. Kami tidak bisa mengambil air. Ini laki-laki semuanya. Wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami itu orang sudah tua sekali. Apa kata Nabi Musa? Tenang saja, biar saya ambil. Hana dibayar, kan dibayar. Kenapa kamu tidak protes kejadian itu? Kenapa kamu protes orang lain? Ya, ini maksudnya apa ini kejadian ini? Setiap kejadian yang menimpa diri kita itu ada hubungan dengan diri kita. Bedanya ketika itu menimpa di Allah, artinya berarti itu nampak kunci menggolnya. Artinya apa? Kejadian ini pernah terjadi juga dengan saya. Ya, gitu. Makanya ketika kita diolok-olok oleh orang lain, bedanya dihibah orang lain, yang memikir nama dia, berarti kita dihibah kunci lagi ni. Nanti kau lagi itu tapi nanti dihibah oleh orang lain. Ya. Jadi makanya kita dah terang itu oh kain kena macam-macam. Sudah ngomong saya macam-macam. Kita langsung menyerang dia. Seperti Nabi Musa tadi. Kamu sudah macam-macam. Berarti kita introspeksi diri. Berarti kita juga pernah ngomongin orang lain seperti itu. Nanti takkan ada orang lain. Ya. Jadi Nabi Musa ini pelajaran Nabi Musa. Setiap kejadian yang terjadi pada Nabi Musa itu adalah rentetan sejarah-sejarah dulu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam juga. Ini mendapat pelajaran bagi Nabi Musa. Makanya ketika kita sakit hati, ada hubungan kok, atau apa sajalah kita bangkrut dalam ilmu usaha, perlu kita tanya. Dulu saya juga pernah membuat ininya, berarti juga itu pelajaran dulu bangkrut usaha saya. Ini saya mengkhianati saya pernah mengkhianati bos saya. Makanya saya dikhianati juga oleh orang tua saya. Ya. Artinya hukum itu berlaku kembali. Ya. Yang boleh adanya. Makanya kalau kejadian seperti ini, seorang itu selalu introspeksi diri. Tidak selalu menyalahkan orang lain dalam salah. Ini pelajaran dari kisah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Nyata jauh ini. Sudah jam 7 kurang 10. Ya, mungkin ada yang lain atau ada aktivitas lain. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman dan ibu sekalian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pelajaran selanjutnya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus sabar terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Nabi Musa alaihissalam, beliau punya ilmu. Itu kalau istilah Imam Nabi Khidir apa kata beliau? Kamu punya ilmu namanya ilmu zahir. Kalau saya itu ilmu batin. Ilmu zahir kamu itu tidak bisa saya miliki. Saya tidak tahu. Dan kamu juga tidak tahu ilmu batin yang saya miliki, kata Nabi Khidir alaihissalam. Jadi kita tidak akan pernah ketemu, tidak pernah ketemu. Setiap yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam itu selalu bertolak belakang dengan Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Khidir itu ketika pada akhir ayat itu yang mengatakan, yang saya lakukan ini, wa ma fa'altu
Jadi ilmu kita itu ilmu tahir-tahir saja. Menurut kita kalau begini bahagia, menurut kita kalau begini bahagia, kalau begini bahagia. Menurut Allah tidak. Engkau bahagia seperti ini, engkau kalau bahagia seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sekarang kita lihat kejadian yang pertama. Nabi Khidir sudah membuat perjanjian. Kamu ketika nanti terjadi sesuatu, wala tas'alni, jangan tanya dulu kepada saya, hatta uhditha laka minhu dzikra, sehingga nanti saya terangkan kenapa seperti ini. Ya. Karena kita ingin instan dan cepat. Kalau terjadi sesuatu, kalau ingin kerja, dah harus dapat duit, harus dapat ini, dapat itu, instan. Jadi makanya kalau menurut akal kita tidak sesuai, kita langsung tidak bisa menerima. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sakit, kita langsung tidak terima kepalanya. Tidak terima. Kenapa? Sakit itu selalu membawa kepada negatif. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit kita itu mengarahkan kita kepada yang lebih baik. Itu yang tidak kita tahu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Akhirnya ada perjanjian antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Fantalaka. Ya, ini kenapa ada alif iqa itu? Ini menandakan ada dua orang yang naik kapal, naik perahu. Ada dua orang. Fantalaka. Sekarang masalahnya begini. Itu muridnya Nabi Musa alaihissalam. Apakah ikut dengan Nabi Khidir? Ya. Ini ada dua pendapat. Fantalaka. Maka dia mengatakan fantalaka. Intalaka itu dua orang. Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihissalam. Yusha bin Nun, ini salah satu adab penuntut ilmu. Karena tahu gurunya menjadi murid lagi, akhirnya dia mengundurkan diri. Ya, supaya pihaknya mau tegang murid. Gurunya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir, posisi Nabi Musa sudah menjadi murid. Sedangkan Yusha bin Nun, nyoleko dan nama tengah ini. Akhirnya Yusha bin Nun mengundurkan diri, tidak mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Dalam satu tafsir lagi, Yusha bin Nun dia ikut juga. Ya, Yusha bin Nun ikut juga. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini yang pertama dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Fantalaka hatta idza rakiba fis safinati kharaqa. Jadi ketika ada sebuah safinah itu kapal penumpang. Kapal penumpang itu dilobangi. Ini kalau di dalam terjemahan dilobangi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir bukan dilobangi tidak. Fa akhadha lawhan min alwahiha. Satu lempengan itu langsung dicopot oleh Nabi Khidir alaihissalam. Bukan dilobangi tapi dicopot lempengannya. Satu lempengan dicopot. Ya. Bahkan di dalam tafsir Al-Baghawi apa kata beliau? Fa akhadha faqsan fa darabaha. Dia mengambil kapak dan menghancurkan salah satu dinding kapal itu. Beda lagi dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan Nabi Khidir menendang salah satu supur kapal supaya lepas. Ini dibuktikan dengan air masuk ke dalam kapal dan Nabi Musa alaihissalam sempat menarik bajunya. Ini maknanya apa sempat menarik baju? Artinya air sudah masuk dan mengenai baju Nabi Musa alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sekarang pertanyaannya, kenapa pemilik kapal tidak marah? Apakah hanya begitu? Ya. Kenapa di dalam tafsir Al-Qurtubi diungkapkan penumpang? Apakah penumpang cuma dua saja? Kan ada penumpang lain. Kenapa mereka tidak ngomong? Kenapa tidak protes? Kenapa yang protes cuma Nabi Musa alaihissalam saja? Rupanya penduduk kapal yang penghuni kapal itu banyak rupanya. Apa yang mereka katakan? Jadi mereka mengatakan semua, innahum lusus. Wahai pemilik kapal, ini dua orang ini pencuri ini. Perompak. Dia ingin memiliki kapal ini. Ya, ini kata mereka semua. Sekarang akhrijuhuma. Kita keluarkan saja dua orang ini. Pemilik kapal tersenyum saja. Ya, pemilik kapal tersenyum. Apa kata pemilik kapal? Makanya kenapa pemilik kapal tidak marah? Karena dia itu Nabi Khidir. Ini perjalanannya antara Persia dan Romawi. Persia itu di mana? Dari Baghdad. Jadi perjalanannya dari Baghdad Asia
sungai-sungai, terus nanti tembus sungai itu ke laut tengah Mediterania, sehingga sampai ke Italia. Jadi Romawi itu Italia. Maka perjalanannya itu perjalanan dari Irak menuju Italia. Karena perjalanan ini selalu bolak-balik di situ saja, Nabi Khidir rupanya tidak asing lagi bagi pemilik kapal. Dia hampir setiap ini dia lewat situ. Ya. Makanya pemilik kapal, dia sudah tahu pekat Nabi Khidir, dia sudah tahu. Ini yang dilakukan itu pasti positif bagi saya. Dia sudah tahu. Maka dia diam saja ketika kapalnya dirusak oleh Nabi Khidir alaihissalam. Maka tidak marah pemilik kapal. Apa kata pemilik kapal di dalam tafsir Al-Baghawi? Apa kata beliau? Inni ara, saya melihat min atharil anbiya. Mereka ini para nabi. Ya, tidak ada masalah. Kalau para nabi yang buat, mata-matanya itu pasti atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena pemilik kapal ini sudah biasa dia dengan pekatnya Nabi Khidir alaihissalam, entah apa saja dia buat. Jadi artinya pemilik kapal melihat, ada apa nih? Kalau Khidir yang buat ada masalah. Pui-pui dia kapal itu dicopot lah, ada masalah. Ya. Maka pemilik kapal diam saja. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati. Kita lanjut. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Karena Nabi Musa tidak sabar, anak sabar. Maka kitanya bersabar ya Pak. Dia sabar. Dituntut kita itu setiap keputusan Allah itu bersabar. Kenapa? Karena membawa dampak kepada diri kita juga. Ya, ada contoh. Kita punya proyek di Jakarta, ada proyek miliaran proyek di Jakarta. Kita sudah pesan tiket, sudah booking tiket. Kita berangkat, subuh-subuh kita berangkat. Itunya harus sampai siang di Jakarta. Kenapa? Ada tender proyek di sana. Tiba-tiba ketika kita sampai ke bandara, tiket lupa, nomor tiket lupa, HP tidak kita bawa, semua kita bawa. Ketika mau daftar kita tidak bisa Pak. Nomor bookingnya berapa? Tidak mau dengar kami, nomor bookingnya dulu. Ini saya sudah terlambat ini. Yang penting nomor bookingnya dulu. Akhirnya Bapak ini dia pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah, dia balik, pesawat ini sudah terbang. Pesawat itu. Apa kata pemuda ini? Saya tuntut kalian semua. Ini dari ini saya tuntut, semua tuntut. Perusahaan ini juga saya tuntut. Semua saya tuntut katanya. Gara-gara saya tidak berangkat, saya sudah hilang miliaran proyek, saya sudah hilang. Ketika itu 5 menit kemudian dapat berita pesawat yang baru terbang tadi meledak. Beruntuk pesawatnya. Ketika dia tahu meledak, alhamdulillah, anak jadi berangkat. Iya, terima kasih. Terima kasih anak jadi dokter. Nah jadi. Ya. Makanya katanya harus apa ini? Setiap penyakit yang diberikan oleh Allah, apa ini? Ada keajaiban di belakang itu. Ya. Cuma katanya mudah nak apa ini? Bejuk penyakit fibro, bejuk penyakit ni Allah nyangka begini-begini. Pun takut tapi. Padahal di belakang itu ada sesuatu hal yang al-ajab. Makanya karena kita tidak sabar, kakilah hana tunjuk gitu, hana terbaik, hana tunjuk. Kan ruko bedanya, ya, ruko bedanya. Kau muslimin sekali yang dirahmati. Makanya setelah kita tahu nanti, ya Allah berdoa ya Allah nyulut apa ya. Akhirnya apa? Walaupun proyek saya hilang, tapi nyawa saya selamat ya Allah. Saya bisa beribadah masih. Saya bisa membaca Quran, lembaga-nya. Ya ada habis. Ya. Kau muslimin sekali yang dirahmati. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Menurut ilmu zahirnya Nabi Musa. Kalau tadi menurut ilmu batin Nabi Khidir alaihissalam. Ketika dirusak kapal itu, diterima oleh pemilik kapal. Kenapa? Ilmu batinnya Nabi Khidir itu sudah ada sedikit pada pemilik kapal. Dia sudah tahu. Naulun lain kita nyulun buho, yang Khidir lebih ya. Karena Nabi Khidir itu bolak-balik saja. Sudah sampai ke Italia, dia balik lagi. Balik terus seperti itu. Jadi dakwahnya sudah di situ, dakwahnya di situ. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Qala akhartaha limughriqa ahlaha laqad jitta syai'an imra. Ya, kamu sudah berbuat dosa katanya kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa dosa? Kamu sudah ingin menenggelamkan pemilik kapal itu. Ya, kamu ingin menenggelamkan pemilik kapal dan kami semuanya. Sehingga Nabi Khidir mengatakan, kamu tidak sabar. Maka kita akan terangkan terus jawabannya. Akan kita langsung jawab. Jadi tidak kita baca cerita dulu, langsung kita jawab. Karena kalau langsung kita jawab, berarti kita harus lompat ayatnya.
oleh Nabi Khidir alaihissalam, kenapa saya lubangi kapal itu? Ini kapal ini punya 5 sakin, punya orang miskin. Pertanyaannya, urung gatin na kapal? Urung gatin menin na kapal? Kenapa Nabi Khidir mengatakan kapal ini punya orang miskin? Ya. Kita kalau tidak menelusuri sejarahnya, kita mengatakan panen ceritanya. Ya apakah orang gatin? Tapi kapal mereka bedanya jangankan kapal berhampan pun hana. Masa katanya orang miskin? Rupanya kapal itu dimiliki oleh 10 orang anak. Orang tuanya sudah meninggal. Orang tuanya meninggal. Jadi harta warisannya cuma kapal itu saja. Warisannya cuma kapal itu saja. Kehidupan mereka dari kapal itu saja. Yang bekerja itu dalam satu tafsir mengatakan 7 orang yang bekerja. 3 orang lagi cacat. Ya. Jadi mereka bekerja untuk apa? Menafkahi 3 orang ini. Di 7 orang ini. Setelah dapat ini harta, mereka bagi dan mereka berikan juga kepada adiknya yang 3 orang itu. Dalam satu tafsir 4 orang. Maka itulah kenapa dikatakan orang miskin, hantik. Karena apa? Mereka harus bagi 10. Harus bagi 10 harta yang mereka dapatkan. Setiap perjalanan pulang pergi harus bagi 10. Dan itu belum lagi untuk membiayai adik mereka yang cacat dan tidak bisa berbuat apa. Yang baru dah bikin, rumah berarti betul begini ya. Belum ganti ini. Ya, walaupun dia punya kapal. Kenapa saya lubangi kapalnya? Ya. Wakana, ini jawaban Nabi Khidir yang sudah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya betanlah katanya. Nanti sebagian jemaah dia bertanya begini. Ini bukan ucapan Nabi Khidir alaihissalam. Berarti Nabi Khidir kaji ikut Al-Quran lah, tu magi Quran. Yang keempat lupa. Jadi lupa binau. Nabi Khidir kan buku Quran. Guru-guru lain Bani Israel kan gak boleh Quran. Kata-kata Bani Israel, kata-kata Nabi Khidir alaihissalam diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran supaya kita apa? Menjadi iktibar bagi kita. Di pikir katanya orang Bani Israel ketika mereka iblis lagi. Iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran saya. Kenapa iblis bisa? Dia ngomong seperti itu. Itu ucapan iblis diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang betalah. Makanya dah menawar mulai gaya. Yang lagi yang menunggu-nunggu ucapan-ucapan doa. Semua diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran supaya menjadi pelajaran. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Ini wara ini. Jadi di dalam bahasa Arab ada amam itu di depan. Wara itu di belakang. Tahat itu di bawah. Fawqa itu di atas. Tetapi kalimat ini bisa berubah. Bisa berubah ya. Wara yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah di depan. Ya. Mana buktinya? Beda tapi bukti gimana? Di mana bukti? Kita ambil bukti dari Al-Quran. Ada ayat Al-Quran di sini. Ini saya tidak tahu apa ada sama imam ini. Apa namanya? Ibnu Katsir. Jadi mereka itu dalam sebuah Al-Quran disebutkan wa kana wara'ahum. Ini di ayat lain ini. Di belakang mereka itu neraka. Mi wara'ihim jahannam. Sekarang coba bayangkan saja secara logika. Ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar, Allah mengatakan wara'ahum wa kana apa namanya? Wara'ahum jahannam. Di belakang mereka itu ada neraka jahannam. Seorang ketika dibangkitkan itu jahannam di depan bukan di belakang. Jahannam itu di depan. Jadi makna wara di situ adalah di depan. Ya. Ini banyak di Al-Quran itu penyebutan kata-kata di depan maknanya di belakang. Penyebutan kata-kata di atas maknanya di bawah. Dari mana kita tahu? Kebiasaan orang Arab yang selalu menggunakan lafaz seperti ini. Jadi orang Arab biasa kalau menggunakan wara itu di belakang itu artinya di depan. Sekarang kita melihat kejadian ini. Nabi Khidir mengatakan, ini secara logika saja tuh. Kenapa kapal saya lubangi? Wa kana wara'ahu maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di belakang kita itu ada raja zalim yang mengambil setiap kapal yang masih bagus. Makanya saya lubangi kapal ini supaya ada air di kapal ini.
Kalau di belakang ada Raja Talib, lanjutkan saja perjalanan. Rajanya sudah tinggal di belakang. Lagi urut Tuhilu. Bukan Tuhilu itu. Nah, nanti ini ke nanti apa Tuhilu? Karena mungkin bukan Tuhilu. Ini ke Naratia. Kalau ini ke Naratia, ya ajak lagi ulang-ulang. Ini ke Naratia. Ini ke Naratia. Ini artinya apa? Makna di belakang. Ini maknanya di depan. Sama saya ada sebuah kitab segini juga tebal. Itu judulnya Balaghatul Quran namanya. Balaghatul Quran. Ada ayat Al-Quran itu yang tidak bisa dicerna oleh manusia. Dibahas di situ. Ada satu lagi yang dikarang oleh Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi juga. Ada persoalan-persoalan yang tidak masuk akal manusia dibahas di situ. Ya. Ini judulnya Balaghatul Quran. Ada sebuah makna past tense di dalam Al-Quran tapi maknanya present. Ya. Ada makna present tapi past tense, kejadiannya sudah lalu. Ada kejadian sudah lalu diceritakan dalam bentuk present oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian Fir'aun. Kenapa diceritakan dalam bentuk present? Present itu masa depan. Karena banyak lahir Fir'aun seperti itu. Di masa depan itu banyak lahir Fir'aun seperti Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang dirahmati. Jadi artinya kapal itu yang pertama. Kapal itu dilobangi sebab kenapa? Sebab kapal itu punya orang miskin. Kemudian di depan itu ada seorang raja zalim namanya Fulandi. Jadi nama raja itu Raja Fulandi. Dia mengambil apa saja. Dari namanya saja. Nama saja kita sudah tahu. Kalau ini sudah masuk ke dalam perbatasan Eropa. Namanya Fulandi. Ada yang mengatakan Fulandi. Fulandi itu kan Belanda. Fulandi. Kita Fulandi, berarti ini bukan kawasan Asia lagi, ini sudah masuk kawasan Eropa. Makanya kejadian ini terjadi banyak di Eropa kejadian ini. Jadi karena Asia itu, Persia itu Asia, Irak. Kemudian Romawi itu sudah masuk Eropa, ya. Karena Eropa nanti dipisah oleh Laut Mediterania, Laut Tengah. Laut Tengah itu membelah antara dua benua, benua Eropa dan benua Afrika. Kejadian ini bukan terjadi di Afrika, tapi terjadi di Eropa, ya, bukan di Afrika. Sekarang kita masuk yang kedua. Ya, inilah yang membuat orang bingung ini, Pak. Ini yang kedua juga bingung. Jangankan Nabi Musa, jangankan gedanya, Nabi Musa bingung. Gedanya yang ada ilmu yang tertentu. Nabi Musa yang bingung, bukan kejadian kedua ini. Kejadian kedua. Fantalaka. Kemudian setelah itu dua-duanya itu melanjutkan perjalanannya. Apa yang mereka lakukan? Hatta idza laqiya ghulaman, hatta ini wilayah. Makna wilayah apa? Perjalanan mereka sudah sampai ke tujuan selanjutnya. Ketika itu mereka ketemu dengan seorang ghulam. Ghulam itu ini yang membuat kita bingung ini. Bingungnya kenapa? Di dalam terjemahan itu diterjemahkan ghulam itu anak kecil. Sehingga kita ini mengatakan Nabi Musa melawan. Nabi Musa bengek, belum katanya orang awam. Nabi Musa bengek, kenapa engkau bunuh anak kecil? Kita juga sebagai orang awam mengatakan bukan gepoh lihat duitnya, anak salah, anak ukun betul, kenapa dibunuh? Kaum muslimin sedang dipikir betul. Ya, jadi ulam di sini, ya kita jangan mereka sudah sampai ke sebuah tepi, maka itu sudah masuk ke dalam kawasan Romawi, sudah masuk ke dalam kawasan Eropa. Itu ghulam itu siapa sebenarnya? Saya minta yang ada terjemahan, kalau ada terjemahan coba bisa dibuka sebentar. Ghulam itu apa artinya? Jangan salah nanti. Ada yang buka? Ada? Ada ya. Ghulam itu kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas, setelah kita mendengar tafsir Ibnu Abbas, baru kita menyolehkan bincang-bincang budaya, baru kita bilang begitu. Rupanya ghulam ini syabun, seorang pemuda. Syabun qati'ut tariq wa huwa kafir, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kalau ngomong itu, dia sudah berpikir terlebih dahulu. Karena beliau hidup pada masa Rasulullah SAW. Ghulam itu maknanya apa? Syabun, seorang pemuda.
qati'ut tariq, dia seorang perompak. Kafir, dia kafir. Bagaimana ceritanya? Jadi di perkampungan itu kan ada dua kampung. Kampung A ketika menuju ke kampung B itu harus melalui jalan tengah perbatasan. Kampung B ketika melalui kampung A harus melalui jalan perbatasan. Ini ada seorang perompak yang pemuda ini bersama teman-temannya. Setiap orang yang akan masuk ke kampung B itu akan diambil hartanya dan dibunuh. Kibabu Wakai. Sudah diambil hartanya, dibunuh oleh dia. Sedangkan orang tua pemuda, kenapa orang kampung tidak bertindak sama pemuda ini? Mereka menghormati ayahnya. Ayahnya dikenal oleh tua kampung ini. Ayahnya itu orang saleh. Itu riuh kampung. Ibunya juga. Maka nama ayahnya adalah Salas. Nama ibunya adalah Rohma atau Rahma. Dua-dua ini dikenal oleh penduduk kampung. Sehingga ketika anaknya buat macam-macam, lo saya puji, jodoh pohonnya, maka tidak ada yang berani macam-macam sama anak itu. Maka anak itu ada yang mengatakan namanya adalah Syam'un. Ada yang mengatakan juga namanya siapa itu? Ada satu lagi ibu namanya Usairah. Yang jelas saya mengatakan Syam'un nama dia. Sehingga ini identik dengan Samson, tapi bukan itu mungkin Syam'un. Makanya ketika datang Nabi Khidir alaihissalam, kita ketika mendengar wadahnya ngecang-cang lebih putihnya. Tapi ketika kita dengar dalam terjemahan, yang dibunuh adalah anak kecil, katanya wadah, nega Nabi Musa membunuh anak kecil yang tidak punya apa, yang tidak punya dosa. Sekarang kenapa Nabi Musa alaihissalam dia membantah Nabi Khidir, walaupun yang dibunuh itu anak remaja, Nabi Musa membantah. Kenapa membantah Nabi Musa? Berarti karena istilahnya. Apa kata Nabi Musa? Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Ada yang membaca zakiyah. Zakiyah itu yang membersihkan diri. Zakiyah itu yang suci, yang bersih. Bighairi nafsin. Bighairi nafsin maksudnya apa? Nabi Musa rupanya sudah mengenal masalah qisas. Ya, jadi artinya apa? Dalam prinsip Nabi Musa alaihissalam, kenapa kamu bunuh pemuda ini? Padahal pemuda ini tidak membunuh orang lain. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah Nabi Musa sudah mengenal hukum qisas? Di dalam Injil ada hukum qisas. Di dalam ayat 23-25. Dan dalam Injil ayat 23-25 ini surah apa namanya lupa saya. Ada yang jelas ayat 23-25 bunyinya sama seperti bunyi surah Al-Maidah. Dalam Injil disebutkan kalau ada orang membunuh, tapi di situ perempuan disebutkan. Kalau ada seorang perempuan dibunuh, maka orang itu yang membunuh harus dituntut balas. Al-aina bil aini dalam surah Al-Maidah. Kalau dia melukai matanya, maka mata dia juga harus dilukai. Telinganya harus dilukai. Ini ada di dalam Injil ayat 23-25. Kemudian kita jumpai juga di dalam Taurat. Jadi di dalam ayat keluaran namanya. Di dalam Taurat itu perjanjian lama. Itu kita jumpai juga pada ayat 21 pada Safar Kharaj. Di situ disebutkan setiap orang itu membunuh harus dibunuh. Makanya di dalam bukan konsep Islam saja yang orang membunuh harus dibunuh. Di dalam agama Nasrani juga ada. Dalam kitab Injil, kecuali mereka sudah berubah. Dalam surah Keluaran ayat 23 sampai 25. Kemudian begitu juga di dalam Taurat ada juga orang membunuh harus dibunuh. Makanya Nabi Musa alaihissalam beliau tahu kalau ada orang membunuh harus dibunuh. Kenapa pemuda ini dibunuh padahal dia tidak membunuh orang lain? Dalam perkiraan Nabi Musa begitu. Ya. Dia kan anak bersih dia. Bagaimana cara Nabi Khidir membunuhnya? Ini ada beberapa pendapat. Satu pendapat mengatakan itu pisau yang digunakan oleh pemuda ini diambil oleh Nabi Khidir alaihissalam, lehernya langsung digorok oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kita yang melihatnya, kalau kita tahu dia perempuan, bercam-cam lebih benihnya. Satu. Yang kedua, fa'akhadha hajar, diambil batu oleh Nabi Khidir dan dihantam ke kepalanya. Yang ketiga, diambil kepalanya, dihantam ke dinding gua yang ada di dekat pemuda tersebut, sehingga pemuda tersebut meninggal. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah.
Maka Nabi Khidir, Nabi Musa bertanya, kenapa engkau bunuh dia? Dijawab oleh Nabi Khidir alaihissalam, ini pemuda ini, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhikahuma tughyanan. Itu dua orang tuanya, itu mukmin, dua mukmin. Ya, ini seperti kita ceritakan tadi. Ada ketakutan dari saya, kekhawatiran saya. Itu karena apa? Saya diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyurhikahuma. Dia akan macam-macam sama orang tuanya. Urut tuha maka menyohan itu ai pe lawan maka kata anu droi. Maka jadi nona anu yang poh uci. Anai lawan dia uci. Bukan anu droi anak kandungnya sendiri. Akhirnya dia pasrah saja kan kelapun pun juga droi. Nedak anu juga. Makanya karena orang tuanya orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala ingin mereka ini orang mukmin ini supaya semangat ibadah, semangat melakukan ini. Akhirnya anaknya saja yang dilenyapkan. Anak saya ingat. Kenapa? Karena dia sudah meresahkan kedua orang tuanya, juga meresahkan dua penduduk kampung. Ya, meresahkan dua penduduk kampung. Jadi bukan seperti yang diceritakan di dalam terjemahan itu. Anak kecil tiba-tiba langsung datang langsung dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Tidak. Ya, sudah dua. Kejadian yang ketiga, fantalaqa. Ya, ini mereka sudah sampai ke perkampungan, ke sebuah tempat. Tujuannya Pak, di Roma, Italia. Mereka sudah sampai di Italia. Rupanya kejadian ketiga itu di Italia, di Eropa. Ketika mereka sangat lapar sekali, karena sudah tidak makan. Jadi Nabi Musa dan Nabi Khidir, mereka sudah lapar sekali. Ya, kalau di dalam tafsir itu disebutkan asyadul ju'. Kalau di dalam Nabi Khidir, Nabi Musa ketika berjalan dengan Yusha bin Nun, nasabahnya tuh perut kamu udah sudah lapar sekali. Ya. Atina kada ana mana makanan kita? Lakat lakina min safarina hada nasabah kagetan. Ya. Rupanya mereka sudah lapar sekali dua-dua ini. Akhirnya masuklah ke sebuah perkampungan. Jadi ketika masuk sebuah perkampungan, mereka ini fa'abau ayyudayyifuhuma. Penduduk kampung ini tidak mau memberikan makan kepada mereka dan diusir oleh penduduk kampung dua orang ini. Fawajada jidaran yuridu ayyanqadda fa'aqama. Kemudian mereka berdua menemukan ada sebuah bangunan. Nah, ini juga berbeda tafsiran. Fawajada jidaran yuridu ayyanqadda fa'aqama. Inqadda di dalam tafsir Ibnu Abbas, bangunan itu sudah roboh, sudah hancur. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, fanqadda dia sudah mereng sedikit, ya bangunannya sudah mereng. Yang jelas kita pada Nawa, dua-dua punya landasan hukum. Mereka punya landasan. Yang pertama Ibnu Abbas punya landasan karena makna inqadda di dalam bahasa Arab itu apa? Membuat yang baru kembali. Imam Ibnu Katsir punya landasan juga. Makna inqadda itu sudah mereng. Maka diluruskan kembali oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Makanya Nabi Musa heran sama Nabi Khidir. Herannya bagaimana? Kita sudah tidak dijamu oleh penduduk kampung, tidak diberikan makan penduduk kampung. Kenapa kamu mau membangun rumah penduduk kampung ini yang rusak ini, yang sudah rusak ini? Ya. Makanya Nabi Khidir mengatakan, "Hadza firaqu baini wa bainik." Inilah bedanya saya sama kamu. Sudah saya ceritakan dari dulu. Ilmu kita tidak akan nyambung. Binaji ilmu yang katanya ilmu Allah hanya nyambung. Makanya supaya nyambung bagi bandanya 40 undang, tak undang-undangnya. Gejauh pemahai tak undang-undangnya. Ya. Kenapa? Di balik ilmu Allah itu ada sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita. Cuma karena kita yang ada kata anak itu tebu. Ya. Ini ada di dalam kitab A'malul Qulub. Ketika seorang itu sedang sakit. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada ini juga kita jumpai di dalam hadis kursi. Ketika seorang mukmin sakit, Allah mengutus dua malaikat. Fa arsala malakaini. Allah mengutus dua malaikat untuk memantau apa yang diucapkan oleh orang-orang mukmin tadi. Ketika itu apa kata orang mukmin tadi? Dua malaikat menyaksikan, alhamdulillah. Sakit alhamdulillah. Ketika dia ditimpa musibah, alhamdulillah katanya. Alhamdulillah ya Allah. Dua malaikat heran. Fa'ajaba. Mereka heran.
Dan mereka berdua melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat ini? Ya Allah, saya heran melihat hamba-Mu ya Allah. Sudah Engkau berikan penyakit. Dia itu fahamidaka wastarja'aka. Dia terus memuji-Mu, alhamdulillah, 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 dan bertawakal kepada-Mu. Ketika itu apa kata Allah? Saya bersumpah wahai malaikat demi kalian kalian berdua. Arti kalian berdua begini. Dua malaikat ini memiliki kelebihan-kelebihannya. Allah setiap bersumpah itu maksudnya ada kelebihan pada yang disumpahinya itu, termasuk dua malaikat. Saya bersumpah, kalian sebagai saksi kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya insufia, kalau dia saya sembuhkan nanti, yang orang sakit tadi, karena dia terus bertawakal kepada saya dan memuji saya. Kalau nanti saya sembuhkan dia, saya kembalikan seluruh harta yang hilang lebih daripada yang dia miliki, lebih daripada yang sudah hilang. Berapa hilang hartanya? 10 juta. Lebih dari 10 juta saya kembalikan hartanya. Apa yang hilang dari dia? Ternak-ternaknya saya kembalikan lebih daripada yang hilang. Kalau seandainya dia meninggal dunia, a'dadtu lahu baitan fil jannah summiya bi baitil hamdi. Jadi kalau dia meninggal, dia kabar dia meninggal, saya persiapkan sebuah istana di dalam surga, namanya istana Al-Hamdi namanya. Makanya bukan katanya kita ketika habis sakit, harta yang sudah hilang kita balik ini, bukan uang yang sudah kita inikan ke Singapura, sudah kita obati anak kita dari Singapura. Setelah anak kita sembuh, kenapa duit kita yang sudah hilang tidak dikembalikan oleh Allah? Padahal rumah sudah kita jual. Ini gara-gara apa? Titi rompek-pek ni. Kabeh pelo, anu mesti kabeh pelo. Maka kita kedon, maka kita kedon anu lo dia. Tapi pek-pek. Yang menyumpek anak pelihara kita. Maka kamu ini sama seperti Nabi Musa tadi. Oh kalau enggak ya sudah berhenti saja. Allah padahal ingin memberikan sesuatu hal yang istimewa bagi kita. Makanya mana buktinya? Yang bukti apa ya? Nabi Ayub alaihissalam 19 tahun diberikan penyakit oleh Allah, tapi tidak pernah mengeluh, ya. Karena tidak pernah mengeluh, ketika tahun ke-19 itu disembuhkan Nabi Ayub alaihissalam dan dikembalikan seluruh harta yang sudah hilang. Apa harta yang sudah hilang? Dia lihat di dalam Al-Quran. Saya kembalikan semua yang hilang dari Nabi Ayub alaihissalam, semuanya, bahkan lebih daripada yang sudah hilang. Maka kalau kita sakit ingin dikembalikan harta oleh Allah, hari-hari alhamdulillah. Nyobek alhamdulillah lebih lama deh. Mana ada penglu lebih. Abisnya nak pelihara yang pelihara. Maka kalau seandainya ingin dikembalikan harta kita, dah tambah. Walaupun hidup penyakit dah tambah, alhamdulillah. Runanik lainnya, ini ada maksud lain yang di belakang. Kau sekali sedang jemaah dirahmati Allah. Akhirnya apa? Dijawab oleh Nabi Khidir alaihissalam. Itulah bedanya saya sama kamu. Ini tahu kenapa rumah ini saya bangun kembali? Ya. Ini rumah ini punya anak yatim. Anak yatim ini punya kedua orang tua yang saleh. Ya, Pak. Ini maksudnya apa ini? Makanya ada tertulis dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini menandakan apa? Gedanya punya uruci, gedanya saleh. Yang gedanya akan terus ditolong oleh Allah gara-gara uruci gedanya saleh. Ya. Jadi makanya anak ini kenapa ditolong oleh Allah? Karena kedua orang tuanya saleh. Ya, kedua orang tuanya saleh. Makanya kesalehan orang tuanya itu akan terus dihargai oleh Allah. Ketika dia punya keturunan-keturunannya juga dijaga oleh Allah gara-gara urunci saleh, urunci gakai. Tapi punya urunci berwakai, ya anak pelihara. Kecuali anaknya itu dia mencari ilmu sendiri dan dia